Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman viewers NU online sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai hukum perempuan memakai celana. Bermulai dalam hadis Nabi bahwa faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Dalam hadis Nabi juga ada larangan secara khusus yang mana laki-laki dilarang untuk bersikap ataupun menyamai seperti perempuan, begitu pula sebaliknya. Lalu bagaimana jika ternyata kekhususan di sini terus bergulir ataupun berevolusi? Karena memang zaman dulu perempuan ini pakai celana itu bisa langsung dianggap tasyabuh terhadap laki-laki, menyerupai laki-laki. Karena celana pada zaman dahulu menjadi kekhususan ataupun atribut khusus yang hanya lumrah digunakan oleh laki-laki. Tapi ternyata perkembangan zaman di sini terus berevolusi dan membuat celana ini tidak lagi dikhususkan kepada kaum laki-laki, namun sudah sangat lumrah sekali perempuan menggunakan celana. Maka ulama ini dalam menyikapi redaksi hadis yang tidak eksplisit ataupun tidak betul-betul terkhusus dan hadisnya ini hanya gamblang saja, maka beliau itu akan menjadikan dobit khusus, dobit yang mana batasan di sini tergantung ilatnya. Jika misalnya memang ilatnya itu adalah tasyabuh, tasbih penyerupaan, dan ternyata barang yang diserupakan ini sudah berganti, tidak lagi menjadi kekhususan suatu kaum ataupun kekhususan laki-laki, maka hal tersebut hukumnya berganti pula. Oleh sebab itu dalam kitab Mufassal juz 3, kitab Mufassal juz 3 halaman 343, di sini ulama menyebutkan bahwa perempuan diperbolehkan lubsus sarawil, diperbolehkan memakai celana yang mana celana ini tidak dikhususkan untuk laki-laki. Jadi karena model celana ini banyak, maka perempuan diperbolehkan lubsus sarawil, menggunakan celana yang mana asal celananya bukan celana yang dikhususkan ataupun modelnya untuk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa ketika ilatnya berubah, maka hukumnya bisa saja berubah. Karena memang redaksi hadisnya ini tidak eksplisit ataupun tidak tertentu menyebutkan bahwa celana tidak boleh digunakan untuk perempuan, tidak, hanya larangan untuk tasyabuh. Sehingga jika celana ini menutupi aurat dengan baik, tidak memperlihatkan lekuk tubuh, dan juga sebaiknya dibarengi dengan penggunaan baju yang panjang untuk menutupi bagian bawah perempuan, maka hal tersebut diperbolehkan sesuai dalam kitab Mufassal juz 3, kitab Mufassal juz 3 halaman 343. Sehingga memang karena ilatnya sudah berubah dan perempuan ini sudah biasa menggunakan celana, maka hal tersebut diperbolehkan berdasarkan dengan redaksi hadis yang tidak eksplisit. Redaksi hadis yang tidak tertentu, maka ulama akan menjadikan batasan-batasannya itu sesuai ilat yang berlaku. Dan zaman itu termasuk di dalamnya, menjadi pengaruhnya, karena revolusi itu akan terus terjadi, dan keumuman serta tasyabuh penyerupaan di sini itu juga mempertimbangkan zaman serta halayak umum itu bagaimana cara melihatnya. Oleh karena itu, karena jika sudah jadi kebiasaan, maka diperbolehkan sesuai dengan dalam ibarat kitab Mufassal juz 3 halaman 343. Lalu bagaimana dengan celana-celana yang memang di sini modelnya tidak dikhususkan atau bisa disebut modelnya yang unisex, bisa digunakan laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut juga diperbolehkan selama bukan menjadi kekhususan suatu golongan, maka tetap diperbolehkan digunakan oleh perempuan. Mengecualikan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menjadi simbolis dari sebuah atribut keagamaan, seperti contohnya kalung salib. Ini tidak diperbolehkan digunakan karena tidak lekang oleh zaman, sampai kapanpun penyerupaan itu akan tetap ada karena merupakan sebuah sakral, perkara yang sakral, sehingga kita dilarang menggunakannya. Berbeda dengan hal-hal yang di sini ada ilatnya, seperti halnya celana yang mana pemicunya adalah kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaannya berubah, hukumnya bisa saja berubah. Namun jika kalung salib, karena ada nilai sakralnya dan juga atribut keagamaan yang menjadi simbolis dari orang kafir, maka penggunaannya diharamkan. Begitu.
Kemudian jika ditelisik lebih jauh lagi, ternyata celana ini memiliki berbagai macam model. Ada celana legging, ada celana levis, ada celana jeans, ada celana komprang mungkin. Lah, seperti ketentuan awal tadi, jika celana ini bukan menjadi kekhususan bagi laki-laki, maka dia diperbolehkan untuk digunakan oleh perempuan. Namun, meskipun itu sebuah kekhususan bagi perempuan, kok ternyata ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan, dalam artian celananya ini transparan ataupun celananya ini sangat ketat sehingga membentuk lekuk tubuh dan memperlihatkan warna kulit. Lah, maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena keharamannya bukan hanya dari celana itu sendiri, tapi ada sebab lain. Sebab-sebab yang menjadikan celana ini tidak diperbolehkan adalah warnanya yang transparan tersebut ataupun lekuk tubuh yang terlihat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai celana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.